Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran Pendidikan Pancasila pada modul kedua UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada unit kedua, yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari pada fase E kelas 10 SMK Al-Aziziyah Candi Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Tidak ketemu ya, sudah siap semua alat tulisnya. Oh ya, alhamdulillah ada alat tulis semua ya. Tapi untuk kalau harus bawa pulpen nggak bagus ya. Iya, terus kemudian ya sampah-sampah sudah bersih semua ya. Tadi pagi paket sudah. Iya, coba bajunya sudah dimasukkan mas. Ya, oke baiklah. Kalau gitu untuk lebih semangatnya kita pada hari ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, Irfan, Ardi, Gugur, ya. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita belajar sila-silanya. Apakah kita? Kami putra putri SMK Al-Aziziyah lebih unggul dan berkarakter. Apa kata kita? Di sini bukan tempat anak-anak malas, di sini ada kreativitas. Di sini bukan tempat anak-anak manja, di sini tempat yang meraih cita-cita. Amin. Semua ya, sudah fokus ya? Oke, kita mulai pembelajaran ya pendidikan Pancasila untuk modul kedua tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada di sini sekarang adalah untuk yang unit kedua ya. Unit pertama kemarin kita sudah membahas tentang konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya konstitusi itu apa? Hukum yang tertulis. Ya, berarti kalau ada hukum tertulis berarti ada hukum yang tidak tertulis ya. Kalau hukum yang tertulis contohnya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kalau hukum yang tidak tertulis namanya konvensi. Contohnya adalah oke. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada modul kedua yang unit kedua ya. Baiklah. Di sini tujuan pembelajaran kalian ya dengan pembelajaran norma ini di sini diharapkan peserta didik ya maksudnya kalian ini dapat menganalisis norma dalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari baik di dalam kehidupannya sebagai peserta didik dan juga sebagai warga masyarakat ya. Contohnya apa? Contohnya? Nah itu dilihat ada orang lagi sembahyang ya gitu ya. Terus agama didik saling menghormati. Toleransi. Nah itu adalah salah satu bentuk dari menjalankan norma agama. Yang kedua norma apa? Kesusilaan. Kalau norma kita itu bagaimana? Sebagai pedoman dalam hidupnya. Suara batin manusia yang jadi pedoman hidupnya ya. Dalam hidupnya contohnya apa? Ini adalah yang baiknya ya. Kalau misalkan nanti kalau kita tidak menjalankan norma kesusilaan, nah misalkan ya yang bertentangan contohnya misalkan apa? Terus
sesuai norma yang berlaku di berbagai kehidupan. Jadi kehidupan sehari. Nah, ini adalah hasil dari tadi pembelajaran kalian. Pertama ingin tahu ya sejauh mana kalian bisa menyerap materi yang sudah kalian tadi dengarkan yang kita pelajari hari ini. Ngerti ya Mbak? Semangat ya, semangat. Kita untuk penyelesaian membuat proyeknya bisa diselesaikan nanti di rumah ya. Jadi pembelajaran pertama kalian tapi sudah ada yang bawa alat-alatnya ya? Oh, sudah. Ya. Ini ya sudah jam berapa ya? Oh, masih kurang 5 menit lagi ya. Oke deh. Ya sebelum, jadi karena waktunya tinggal sebentar ya. Jadi tadi udah jelas ya untuk proyek masing-masing kelompok ya. Nanti kita kerjakan di rumah kalian ya. Tapi tetap Bu Fatma akan hubungi kalian untuk koordinasi sampai di mana pengerjaan kalian ya. Kalau dikerjakan terus kemudian juga ada soal-soal LKPD juga yang kalian harus untuk penilaian kalian harus kalian jawab pertanyaan yang ada di Google formulir yang akan Bu Fatma beri melalui grup WA ya. Di WA kalian kelas ya ini ya. Kalian nanti buka kalau di grup WA-nya di situ ada link ya Google formulir yang harus kalian isi nama kalian dan jawaban dari pertanyaan yang kalian kirim. Dan juga di situ kalau ingin materinya lebih jelas ya mungkin kalian butuh lengkap materinya juga di situ ada di buat kirim linknya di Google Drive ya. Kalian juga kalian pelajari selengkapnya kemudian kalian jawab pertanyaannya ya. Terus ada dari depan kalian sudah mempelajari tentang norma ya. Saya tanya lagi kembali coba ada yang ingat norma itu adalah ya karena perilaku manusia ya. Kalau berdasarkan katanya dari bahasa apa? Soman apa? Norma ya. Kalau dari bahasa Latinnya norma. Ya, jadi kalau ini norma itu ada apa? Jadi berdasarkan sumbernya ada 4, yaitu norma apa? Kalau norma agama itu adalah norma berasal dari Tuhan. Kalau kemudian norma dari para hakim orang yang tidak. Kemudian yang ketiga norma kepanan. Jadi perilaku dan manusia apakah itu pantas atau tidaknya ya. Dan yang terakhir ada norma hukum itu berasal dari pemerintah. Nah, berdasarkan lingkungannya sebenarnya ada 3 yaitu lingkup keluarga, sekolah, baiklah anak-anakku itu ternyata kalian hari ini dapat ilmu yang banyak sekali ya. Kalian sudah pintar. Saya tunggu tinggal untuk minggu depan ya untuk hasil karyanya. Baiklah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa yang dipimpin oleh siapa? Gantian? Adi Yansyah. Oh ada. Ya silakan Ustaz Biasa. Ayo. Mulai. Terus kemarin ini kan bentuknya PPJL, jadi ada project ya. Kalian kan dibuat diminta untuk membuat project ya. Nah, membuat project itu apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ivan, Ardi, ya. Ya, nanti ini ya. Ya, kemarin udah beberapa bagi ini ya, dan nanti ini ditempelkan di hasil proyeknya kalian. Jadi nama kelompoknya siapa saja, kelompok berapa ya. Nah, terus setelah itu pada presentasi nanti, ya, terus halo sayang, pada saat teman kalian presentasi nanti Bu Fatma juga akan memberikan penilaian. Ya, jadi ada penilaian dari guru, juga ada penilaian dari bersama teman. Jadi kalian juga berhak menilai teman kamu ya. Nah ini, ya ada yang ini, ya ini nanti akan bagi pada kalian tiap kelompok bukan. Artinya setiap kelompok nanti akan memberikan penilaian.
wilayah. Ya. Sehingga di Indonesia tidak ada yang namanya rukun. Banyaknya aturan yang di negara kan bisa tertibkan negara, tapi tidak adanya aturan yang membuat tidak terjadinya. Jadi orang jadi saya sendiri. Sisanya apa tadi? Akan tidak akan ada orang yang memiliki itu. Dijalankan yang terjadi adalah terjadi konflik. Tapi kalau misalnya yang dijalankan, ya guys minta maaf guys. Yang terjadi adalah apa? Berdamai. Itulah sifatnya ya. Sudah dilaksanakan, maka dunia ini akan tetap damai dan aman dan aman. Ya, ini kan sudah bagus itu ya. Alhamdulillah. Silakan untuk ada pertanyaan dari kelompok lain tanya. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Siapa namanya? Saya jangan berdiri dari kelompok mau bertanya. Sebenarnya apa hubungannya norma dan nilai? Nilai apa ya? Nilai Pancasila. Pancasila adalah sumber dari semua sumber hukum yang dasar bagaimana tingkah laku manusia harus berdasarkan kepada Pancasila yang dasar itu sehari-hari itulah seperti itu. Nah, terkait dengan norma, di antara norma adalah dasar salah satunya adalah selain norma agama, norma saja adalah silakan, nah, norma hukum. Nah, itu tadi makanya sebenarnya kita kaji tadi kalau hukum itu semua hukum harus berdasarkan kepada Pancasila. Nah, terus lagi dari norma-norma itu juga ya otomatis yang kita jalankan juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Istilah tadi kedepan dan sebagainya. Nah, itu juga ternyata ini juga berkaitan dengan Pancasila. Ya, kenapa? Karena Pancasila dasar negara ya kan. Jadi semua tingkah laku kita harus berdasarkan Pancasila sebagai dasar perilaku manusia. Itu tadi sebagai dasar hukum. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia juga harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau seperti itu ya. Ya, nanti kalau kurang puas kalian bisa buka dari materi aja buku kalian yang ada buka. Ya, hari ini kelompok. Jadi kelompok ini dulu. Kenapa kasih ini? Apa itu rumusnya? Oh ini. Ya kenapa? Ya karena puasa saya kan tadi bertanya terus dijawab dengan baik. Itu buatnya apa? Banget terus ya menyaksikannya jelas banget tentang Itu sudah memahami. Sudah memahami satu kelompok. ya. Karena sudah mendapatkan jawabannya. Penilaiannya oke terus. Ya kenapa kamu dengan ini terus senyum saja saja? Kurang memuaskannya di bidang apa? Yang presentasinya belum semuanya mas. Berarti masnya ini kenapa nggak mau ngomong? Oh ini kan berkelompok jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Yang lain bagiannya apa? Ya, terus kemudian ada norma hukum yang disampaikan oleh semua tadi ya, ada gambar yang analogi Islam. Ya, kalau misalnya kita menjalankan norma itu ya, kita mau ke jalan harus menggunakan helm, ya, kemudian harus punya SIM. Nah, kalau kita tidak melanggar, kalau kita akan melakukan dengan anak, itu saja yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan menjadi norma kita semua. Ya, kita lupa minggu depan kita akan membahas tentang wilayah. Materi selanjutnya itu unit 3. Ya. Oke, anak-anakku, ya itu jangan lupa ya. Oke, anak-anakku jangan lupa ya. Jadi dikumpulkan, ya kalian bacakan tugas-tugasnya. Terus kemudian dikumpulkan dengan tadi nilainya. Terus minggu depan kita tetap belajar dengan semangat ya, lebih semangat lagi ya minggu depan ya. Kesehatan dan dengan kekompakan ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Silakan untuk diri berkaitan dengan norma apa lagi? Pejabat bersalaman ya, bersalaman dengan warga biasa. Mereka walaupun pejabat tinggi, tapi mereka tetap punya sikap yang rendah hati, menghormati sehingga mereka dicintai oleh warga masyarakat. Ya kan gitu ya. Nah itulah sebenarnya. Tapi kebalikannya lebih gampang ya. Melanggar norma seorang pejabat kemudian dia adalah bersikap semena-mena yang terjadi apa? Warga masyarakat tidak ikut, kemudian masyarakat juga akan menentang aturan yang dibuat. Ya itulah makanya tadi seperti yang tanyakan Mbak Tiwi, apabila misalkan norma pemerintah Indonesia ini tidak ada normanya bagaimana itu, maka negaranya akan kacau ya. Jadi warga masyarakat juga akan saling bermusuh dan bermusuhan. Jadi jelas ya. Jadi sudah pasti dari tujuan pembelajaran ini adalah kalian di samping menganalisis tentang norma, paham apa itu norma, apa saja norma, kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita menjadi aman, tentram, negara ini
Sudah. Sudah. Silakan. Mbak Tiwi tunggu doa. Terima kasih Mas Jadi sudah berdoa ya. Mudah-mudahan pertemuan belajar hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ilmu yang sudah kita raih hari ini bermanfaat ya. Memberikan keberkahan selamat kita di sana sampai ke depan. Dan beberapa juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata terlalu ya. Dan kita terus meneruskan masih banyak salahnya. Mohon maafkan kita terus belajar apabila ada yang salah